Ada dahulu kala di desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia, namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu begitu cepat meninggalkan kita? Ini sudah memang takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sama siapa kalau ibu sudah tidak ada lagi? Sudahlah, anakku. Dan sudah berlalu sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Sejak kepergian ibu Bawang Putih pun menghabiskan hari-harinya hanya berdua bersama sang ayah. Beberapa hari sejak kepergian ibu Bawang Putih, ibu Bawang Merah mulai mengantarkan makanan kepada Bawang Putih dan ayahnya. Bawang merah, ibu pergi dulu ya. Bawang putih. Ya bu, ada apa? Sini dulu sebentar. Ya bu. Ya bu, ada apa? Ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Terima kasih ya bu. Ibu pamit dulu. Iya bu, hati-hati. Keesokan harinya, ia kembali mengantarkan makanan kepada Bawang Putih dan ayahnya. Bawang putih. Iya bu, ada apa? Saya lagi makanan untuk kamu. Oh, makasih ya bu. Ibu pamit dulu. Iya bu, hati-hati. Bawang putih. Iya bu, ada apa? Ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot bu. Terima kasih banyak ya bu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan kalau butuh bantuan ya. Iya bu. Ada ibu Bawang Merah. Ada apa, Bu? Ini mas, saya bawakan makanan untuk kalian. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat Bawang Merah ya. Gak apa-apa mas, jangan sungkan. Iya mas, nanti saya titipkan salam buat bawang merah. Saya pamit dulu ya. Iya bu, hati-hati ya. Bawang Putih, kemari sebentar. Iya ayah, ada apa? Ada yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Apa itu ayah? Bawang Putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah tiada nanti, siapa yang akan merawatmu? Apakah kamu setuju jika ayah menyertai dengan ibu Bawang Merah? Aku sudah begitu setuju dengan keputusan ayah. Lagi pula, ibu bawang merah begitu baik kepadaku. Baiklah, kalau gitu. Ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Baiklah ayah. Hari pernikahan antara ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah pun tiba. Baiklah, kamu. Saya nikahkan kau, ayah Bawang Putih, dengan ibu Bawang Merah dengan seperangkat mas kawin dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya ibu Bawang Merah dengan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Beberapa waktu setelah pernikahan, mereka pun menjadi satu keluarga dan selalu menghabiskan waktunya bersama-sama. Bawang Putih, Bawang Merah, Pak makanannya kemari. Baik ayah.
Baiklah, mari kita makan. Ayah pergi merantau dulu ya, untuk cari uang. Dan baik-baik aja di rumah. Baik, hati-hati ya, ya. Ini ada bekal untuk kamu, Mas. Baik, terima kasih Tripu. Setelah ayah bawang putih pergi merantau, disitulah terlihat sifat asli ibu bawang merah dan bawang merah. Hei, Bang Putih! Iya, Bang Merah. Ada apa? Kau jangan hanya berbalas-balasan saja di rumah. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik, Bang Merah. Hei, Bang Putih! Setiap hari kau harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan, bereskan rumah. Mengerti tidak? Saya mengerti, Ibu. Akan saya kerjakan. Hei, Bang Putih! Pergi ke sungai sana cuci itu. Baik, Ibu. Ini juga. Baiklah, Bang Merah. Bawang putih pun pergi ke sungai seperti apa yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Sesampainya di sungai, ia langsung mencuci pakaian tersebut. Namun, ia tak sengaja menghanyutkan selendang milik ibu tirinya. Ibu, hanyut. Bagaimana ini? Saat sedang mencari selendangnya, bawang putih bertemu dengan seorang bibi di sekitar sungai. Permisi, Bibi. Ya, ada apa, Nak? Apakah Bibi melihat selendang ibu tayangan di sekitar sungai ini? Oh, selendang itu milik kamu. Tadi saya melihatnya hanyut beberapa tempat yang lalu. Pak, terima kasih ya, Bibi. Saya akan mencarinya lagi. Ya, sama-sama. Ia kembali untuk mengambil cuciannya, namun ia bertemu dengan seorang nenek tua. Oh iya, saya lupa membawa keranjangnya. Permisi, Nenek. Dan siapa dari rumah? Namaku Bawang Putih. Aku ingin bertanya sesuatu kepada Nenek. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah Nenek melihat selendang kesayangan ini? Oh, selendang itu milikmu. Sayang, padahal Nenek sangat menyukai selendang. Baiklah, Nenek akan memulangkannya kepadamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus tinggal di rumah Nenek selama 4 tahun.
Saya siap, Nek. Asalkan Nenek mengembalikan selendang untuk saya. Baiklah, mari. Iya, Nek. Bawang putih ikut pulang bersama nenek tua itu. Selama di rumah nenek tua itu, bawang putih sangat rajin membantu nenek tersebut. Bawang putih, Iya, Nek. Ada apa? sudah seminggu kamu tinggal di sini dan nenek sangat senang karena kamu orang yang sangat berbakti. Untuk itu, kamu boleh membawa selendang ini pulang. Terima kasih ya, Nek. Kamu boleh memilih salah satu dari labu ini sebagai hadiah untuk kamu bawa pulang. Tidak usah, Nek. Ayolah bawang putih. Baiklah, bawang putih akan memilih yang paling kecil. Kenapa kamu memilih yang paling kecil? Putih takut tidak kuat membawanya saat pulang, Nek. Kalau gitu kamu boleh membawa pulang. Baiklah, aku pulang dulu ya, Nek. Bawang putih pulang ke rumah dengan membawa selendang milik ibu tirinya. Ibu, ini selendangnya. Sudah pergi sana. Baik, Ibu. Bawang putih pun pergi untuk membelah labu. Saat membelah labu, betapa terkejutnya bawang putih. Emas, Ibu. Aku dapat emas, Bu. Hei gembel, kamu dapat emas ini dari mana? Iya, dari mana? Aku dapat emas ini Dari mana? Waktu itu, aku mencari selendang ibu yang hanyut di sungai. Kemudian, aku menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Dan aku disuruh menemani nenek itu selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi hadiah ini. Sudah pergi sana. Baik, Ibu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh ibu. Baik, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik. Keesokan harinya, bawang merah meniru apa yang dilakukan oleh bawang putih. Ia dengan sengaja menghanyutkan selendang tersebut. Ya, selendangnya hanyut. Biarlah. Ia pun pergi untuk mencari nenek tua itu. Nenek tahu tidak selendangku yang hanyut tadi? Nenek tahu, tetapi kamu harus tinggal beberapa hari di rumah nenek untuk mendapatkannya kembali.
Baiklah. Mari kenal. Bawang merah ikut pulang bersama nenek tua itu. Namun selama di rumah nenek, bawang merah hanya bermalas-malasan saja. Bawang merah, Ada apa, Nek? ini selendangmu. Apakah nenek tidak memberikan kau hadiah karena telah menemani nenek selama beberapa hari? Silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya bawang merah di rumah, ibu tirinya langsung menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai, karena ia takut bawang putih meminta bagian. Bu, Ibu, aku dapat labu, Ibu. Budi, pergi ke sungai sekarang. Baik, Bu. Saat membelah labu, mereka pun terkejut karena labu itu berisi ular. Lalu ular tersebut menggigit mereka hingga meninggal. Saat perjalanan pulang dari sungai, bawang putih berpapasan dengan ayahnya dan seorang pemuda di sampingnya. Ada bawang putih, habis dari mana? Aku habis dari sungai di sini, Ayah. Ya udah pulang bersama. Iya, Bu. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya mereka saat mendapati ibu dan bawang merah telah meninggal dunia. Ibu, bawang merah, Ayah pulang. Ibu, bawang merah. Apa yang telah terjadi? Bangun, bawang merah. Sepertinya mereka digigit ular. Ibu, bangun. Bagaimana ini, Ayah? Mereka sudah meninggal. Ayah, bagaimana ini? Ibu, Baiklah, bangun. mari kita makan mereka. Ibu, bangun, bawang merah. Bangun, Bu. Akhirnya, ibu dan bawang merah dimakamkan di samping makam ibu bawang putih. Setelah selesai proses pemakaman, mereka pulang ke rumah. Lalu bawang putih bertanya kepada ayahnya tentang pemuda yang bersama ayahnya tersebut. Dia siapa, Ayah? Dia adalah anak dari teman ayah yang akan ayah jodohkan denganmu. Perkenalkan, nama aku Satria. Aku yang akan dijodohkan denganmu. Perkenalkan, namaku Bawang Putih. Ayah akan menentukan tanggal pernikahan kalian. Tinggallah beberapa hari lagi di sini, Satria.
Bawang putih, tunjukkan kawan untuk Satria. Baik ayah, ayo Satria. Baiklah kita mulai. Saya nikahkan dan kawinkan kau Satria dengan bawang putih. Jangan mas kawin dibayar tunai. Saya terima nikahnya bawang putih dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi? Sah. Sejak hari pernikahan itu, kehidupan bawang putih pun berubah. Ia hidup bahagia bersama suaminya yang baik dan penyayang. Semua kesedihan dan penderitaan yang pernah ia alami kini tergantikan oleh kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih dan jumpa lagi. Ya, gas kan? Gak bisa cepat gara-gara orang. Saya nikahkan engkau ayah bawang putih. Tambah. Sepertinya Kata. Baiklah ayah. Baiklah kita mulai. Mana para saksi? Sah. Duh, kok